Pelaku pemalsuan surat tanah warga Desa Gunung Gelis jadi target operasi Mabes Polri. Berkat petunjuk Tuhan, pada akhirnya para pelaku kejahatan yang telah menzolimi tanah milik Jimmy Mamesah seluas 70 hektar di wilayah Gunung Gelis terungkap juga salah satu staf dan masih saudara kades bernama Arif yang telah melakukan pemalsuan surat tanah warga di Desa Gunung Gelis tersebut. Pelaku kejahatan ini yang memalsukan surat tanah warga atas perintah Rudi Bebek selaku Kepala Desa Gunung Gelis, yang menjalin kerja sama dengan PT KAA Abal-Abal setelah surat tersebut berubah nama pemiliknya yang direkayasa oleh Arif. Setebal apapun yang menutupi kelakuan Arif sebagai pemalsuan surat tanah akhirnya terbongkar juga, berkat petunjuk Tuhan terhadap orang yang teraniaya selama 8 tahun yaitu Jimmy Mamesah yang menjadi pemilik tanah seluas 70 hektar di wilayah Desa Gunung Gelis Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor. Dalam hal ini tidak terlepas dari peran aktor yang menjadi sutradara dalam permainan pemalsuan surat tersebut adalah Burhanuddin dan tokoh 9 naga yang turut andil besar sebagai penyandang dana untuk melakukan praktek pemalsuan surat tanah dari letter C dan plottingan surat ukur dari BPN Kabupaten Bogor atas nama dari pemilik tanah tersebut. Permasalahan tanah di Desa Gunung Gelis Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor yang sudah direkayasa oleh para mafia tanah didukung oleh mafia hukum, kini sudah terbuka terang benderang. Para pelaku kejahatan yang merekayasa surat tanah warga Desa Gunung Gelis semuanya sudah menjadi target penangkapan oleh pihak kepolisian. Bahkan di kalangan awak media yang tergabung dalam kelompok media Indonesia Bersatu (MIB) sangat optimis terhadap para penegak hukum yang setia terhadap sumpah jabatan. Mereka akan segera melakukan penangkapan terhadap para pelaku kejahatan yang memalsukan surat tanah masyarakat Desa Gunung Gelis tersebut. Dan begini kata Jimmy Mamesah, pemilik lahan 70 hektar di Gunung Gelis, yang sudah terzolimi 8 tahun ini mengatakan, dugaan sementara info dari lapangan bahwa oknum Kades Gunung Gelis Rudi Bebek akan mengeluarkan uang kerohiman kepada sejumlah penggarap di lahan 70 hektar di Gunung Gelis milik Jimmy Mamesah. Tetapi uang kerohiman yang akan diberikan tersebut bukan diberikan kepada penggarap asli, karena itu adalah settingan rekayasa oknum Kades Rudi Bebek bersama saudaranya yang memang berstatus pegawai Desa Gunung Gelis Arif. Pelaku Arif melakukan surat berbukit tanda tangan palsu para penggarap yang dibawa dari oknum RW Bambang. Dan jika itu benar akan dilakukan, maka hati-hati para penggarap palsu atau gadungan yang mengaku-aku dan sudah ikut melakukan tanda tangan otomatis masuk kepada tindak pidana kejahatan, modus 378 penipuan dan akan menerima sanksi hukum tindak pidana perorangan. Siap-siap seluruh oknum yang terlibat dalam settingan tersebut dari yang otak dalangnya, pencetak surat palsu, dan semua pelaku yang bertanda tangan akan ditindak hukum dan ditangkap APH. Info A1 di lapangan bahwa ada anggota dari Polda Jabar yang turun ke Desa Gunung Gelis mencari keberadaan Kades Rudi Bebek atas perintah Mabes Polri, namun sudah 2 kali ke desa Kades Rudi Bebek tidak ada di tempat kerjanya, tidak diketahui apakah ada dinas luar atau menghindar. Dan di lokasi lahan 70 hektar di Gunung Gelis, ada 5 anggota BIN yang berjaga dan juga mencari oknum RW Lukas dan timnya. Sempat diketahui semua oknum yang terlibat saat ini sudah diketemukan keberadaannya. Dan jika masyarakat di sekitar yang melihat atau tahu keberadaan dari oknum-oknum bisa langsung melapor kepada pihak yang berwajib, atau kepada saya Jimmy Mamesah, ucapnya. Saat ini seluruh APH dan KPK sudah mulai bergerak untuk melaksanakan penangkapan semua oknum yang terlibat. Saatnya di penutup tahun 2023 semua oknum diberantas dari muka bumi, jangan pandang bulu dan tebang pilih, semua sama di mata hukum. Dari pejabat yang jadi penjahat, ada juga aparat hukum yang jual beli hukum, masuk angin, bermain suap menyuap dan praktisi hukum seperti notaris dan pengacara preman koprol bambu yang sudah menjadi langganan oleh para penjahat mafia tanah, mafia hukum wilayah Kabupaten Bogor. Keterlibatan Kakan ATR BPN Kabupaten Bogor, staf ASN di Pemkab Bogor sampai kepada otak dalang dari produk HPL Pemda adalah oknum Sekda Burhanuddin yang bekerja sama dengan Muljadi Budiman tokoh 9 naga, Evelyn dan Stephen sebagai kaki tangan dan anak dari 9 naga. Pengusaha bermodal dengkul dapat untung segunung.
Contohnya seperti tanah keluarga dari ahli waris Niko F. Mamesah 65 hektar di Golf 12. Sertifikat berawal dari hutang piutang disulap oleh pengacara mafia hukum Kopral Bambu dan oleh mafia tanah aktor kejahatan busuk Muljadi Budiman selaku Direktur MCI Golf, KJA, dan KAA karena dialah pelaku pembuat sertifikat cacat hukum bekerja sama dengan Imora Motor Honda dan PT Sumarekon Bogor dan sekarang sudah terbangun rumah mewah 20% dan yang ada 8 sertifikat dari yang 4 sertifikat ada di mantan almarhum anak pejabat, jadi 1000 sertifikat yang dipasarkan oleh PT Sumarekon Tbk itu cacat hukum karena dibuat oleh notaris abal-abal, praktek jual beli hukum bersama para mafia tanah yaitu Muljadi Budiman. Jelas modus alibi 378 memasarkan perumahan lewat marketing PT Sumarekon terbuka. Jadi sekali lagi bahwa surat yang dikeluarkan ATR BPN sah itu adalah buatan oknum Sekda Burhanuddin. Jadi jika ada berita yang berkembang itu mengatakan penipuan, itu wajar saja, sehingga para nasabah, pengembang, kontraktor yang bekerja sama tersebut mengatakan bahwa PT Sumarekon terbuka melakukan penipuan membuat rumah mewah tetapi tanahnya dari hasil caplok tanah masyarakat, yang dibayar hanya 10% jadi sisanya pasti bermasalah dengan warga. Maka berhati-hati kepada para nasabah, kontraktor, pengusaha properti, swasta atau pribadi yang ingin membeli atau bekerja sama, dan jika sudah terlanjur sekecil apapun kerugiannya untuk bisa melaporkan ke APH karena itu untuk minimalisir bentuk kejahatan mereka. Ucap Jimmy kembali. Dan saya Jimmy Mamesah menyatakan kepada seluruh warga korban untuk jangan takut, mari kita bersama-sama berjuang. Tuntut semua yang telah berbuat zolim jangan takut intimidasi atau tekanan dari mereka. Tuntut jika kita benar kejar semua oknum sampai mereka semua oknum berani keluar dari persembunyiannya. Dan sekali lagi saya nyatakan bahwa tanah saya bukan milik PT KAA. Dengan denah peta aslinya ada di saya karena PT KAA itu tidak punya tanah. Dan jika ada perusahaan atau PT-PT yang berminat dengan tanah saya, bisa menghubungi saya langsung. Dan jika ada oknum yang dengan sengaja mengancam atau mengintimidasi, mengintervensi wartawan itu salah besar, hubungi saya saja langsung karena saya berbicara ke wartawan itu sesuai dengan fakta bukti akurat. Dan saya Jimmy Mamesah akan bertanggung jawab atas semua isi pemberitaan ini, karena semua alat bukti, foto dan rekaman ada di saya semua sudah saya share kepada APH Bersih, Kemenko Polhukam, Kementerian ATR BPN RI, Bareskrim Polri, Panglima TNI, KPK dan Bapak Presiden RI Insinyur Haji Joko Widodo dan saya akan terus membuat pemberitaan dapat menghubungi saya langsung Jimmy Mamesah di nomor WA 0823 1580 0800 atau bisa langsung kepada Jubir KPK Ali Fikri di nomor WA 0852 1607 5917 atau langsung ke KSP Muldoko nomor WA 0813 2007 1957. Ungkap Jimmy Mamesah mengakhiri wawancara. Salam NKRI, NKRI harga mati. Merdeka, dari Kabupaten Bogor tim redaksi melaporkan.
Masuk. Dalam kita itu 10 orang kita 10 orang. Ya, maksud saya begini Pak. Kita sudah masuk ke dalam, kita akan menemui malah kita dibuat minum oleh staf ATR BPN. Jadi sekarang ya saya maunya kepala ATR BPN harus datang ke sini biar kita tahu, baru kita sama-sama 10 orang aja. Tidak lagi. Ya harus ke sini dulu. Keluar dulu Pak. Keluar dulu. Bunganya adalah keluar. Ya mereka kawal sama Bapak kawal. Adalah keluarin Pak. Jadi harus datang ke sini, temui kami dulu. Kita 10 orang aja tidak ada lebih. Perwakilan sudah ada keluarin. Jadi kalau kepala ATR belum datang ke sini kita akan berdua. So suci banget boy. Kita sudah masuk ke dalam. Kena najis apa? Kita sudah masuk sampai di dalam negosiasi tapi bukan dengan kepala ATR BPN. Kita sudah sepakat.